Halo, selamat datang di channel saya. Kali ini, saya akan membahas tentang sejarah samurai, prajurit elit Jepang yang menjadi simbol keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Siapa sebenarnya samurai? Bagaimana mereka muncul? Apa yang mereka lakukan? Dan bagaimana nasib mereka di zaman modern? Namun sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share dan komen pada kolom komentar, agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya dari channel sejarah kita. Mari kita simak bersama. Samurai, shi, atau dalam bahasa Jepang disebut bushi, wushi, adalah bangsawan militer abad pertengahan dan awal modern Jepang yang menggunakan senjata jenis pedang. Menurut penerjemah William Scott Wilson, di Tiongkok, shi adalah kata yang berarti menunggu atau menemani seseorang di jajaran masyarakat, dan ini juga sebenarnya dari istilah aslinya dalam bahasa Jepang, kata kerja saburao dan kata benda saburai. Di kedua negara tersebut istilah ini biasanya berarti, mereka yang melayani hadir dekat dengan kaum bangsawan. Kemudian lafal tersebut berganti menjadi samurai. Menurut Wilson, referensi awal untuk kata samurai muncul di Kokin Wakasu 905-914 Kekaisaran Pertama Antologi Puisi, selesai pada bagian pertama abad ke-10. Asal-usul samurai dimulai pada zaman Heian sekitar akhir abad ke-8 dan awal abad ke-9, untuk menaklukkan penduduk asli emisi di wilayah Tohoku. Ketika itu, redistribusi tanah dan pajak yang baru dan berat diberlakukan untuk mendukung kerajaan. Reformasi memaksa banyak petani kecil menjual tanahnya dan bekerja sebagai petani sewaan. Seiring waktu, beberapa pemilik tanah besar mengumpulkan kekuatan dan kekayaan. Mereka selanjutnya menciptakan sistem feodal yang mirip dengan Eropa abad pertengahan. Untuk mempertahankan kekayaannya, para mereka pun menyewa prajurit samurai generasi pertama atau bushi. Samurai adalah prajurit yang terlatih dan terampil dalam menggunakan busur dan pedang. Mereka mengikuti seperangkat aturan yang kemudian dikenal sebagai bushido, atau jalan prajurit, yang mengatur perilaku mereka dalam hal kesetiaan, keberanian, kehormatan, dan kematian. Samurai juga harus sopan dan terpelajar, dan menguasai seni seperti puisi, kaligrafi, dan bunga. Selama abad ke-12, Kaisar yang lemah dari era Heian kehilangan kendali atas pedesaan Jepang. Negara itu pun tercabik-cabik oleh pemberontakan. Dengan kekuatan kekaisaran yang semakin terbatas di seluruh negeri, kelas prajurit lalu masuk untuk mengisi kekosongan kekuasaan. Setelah bertahun-tahun berperang, samurai mendirikan pemerintahan militer yang dikenal sebagai shogun. Mereka memiliki kekuatan militer dan politik di sebagian besar wilayah Jepang pada awal 1100-an. Pada 1156, kekuatan kekaisaran yang lemah menerima pukulan fatal ketika Kaisar Toba meninggal tanpa penerus yang jelas. Putranya, Sutoku dan Go-Shirakawa, berjuang mendapatkan kendali dalam perang saudara yang dikenal sebagai pemberontakan Hogen. Kedua calon kaisar akhirnya kalah dan kantor kekaisaran kehilangan semua kekuatan yang tersisa. Sejarah Jepang di periode Jomon hingga lahirnya shogun beberapa samurai adalah kerabat pemilik tanah yang mereka lindungi. Sementara yang lain hanyalah prajurit sewaan. Mereka memegang teguh kesetiaan kepada tuannya, bahkan melebihi kesetiaan keluarga. Selama perang saudara, klan samurai Minamoto dan Taira menjadi terkenal. Mereka bertempur satu sama lain selama pemberontakan Heiji pada 1160. Setelah kemenangan mereka, Taira mendirikan pemerintahan yang dipimpin samurai pertama dan Minamoto yang kalah diusir dari ibu kota Kyoto. Kedua klan bertempur sekali lagi dalam Perang Genpei pada 1180 hingga 1185, yang berakhir dengan kemenangan bagi Minamoto. Setelah kemenangan mereka, Minamoto no Yoritomo mendirikan Kesogunan Kamakura, dan mempertahankan kaisar sebagai boneka. Klan Minamoto memerintah sebagian besar Jepang sampai 1333. Tapi pada 1268, ancaman eksternal muncul. Kubilai Han, penguasa Mongol dari Yuan China, menuntut upeti dari Jepang. Ketika Kyoto menolak memenuhinya, Mongol menyerbu. Untungnya bagi Jepang, Topan menghancurkan 600 kapal Mongol, dan armada invasi kedua pada 1281 mengalami nasib yang sama. Meski begitu, serangan Mongol merugikan Kesogunan Kamakura. Tidak dapat menawarkan tanah atau kekayaan kepada para pemimpin samurai yang bersatu untuk pertahanan Jepang, shogun yang lemah menghadapi tantangan dari Kaisar Go-Daigo pada 1318. Kaisar kembali dari pengasingan dan menggulingkan shogun pada 1333. Namun, Kaisar tidak dapat mempertahankan kekuasaannya,
dan segera dihadapkan oleh pemberontakan yang dipimpin oleh Ashikaga Takauji, seorang jenderal samurai yang awalnya mendukung kaisar. Takauji mengalahkan pasukan kaisar dan mendirikan Kesogunan Ashikaga pada 1338. Dia juga memecah kekaisaran menjadi dua, dengan satu kaisar di Kyoto dan satu lagi di Yoshino. Ini memulai periode yang disebut Zaman Nanbokucho, atau Zaman Dua Kekaisaran. Selama periode ini, Jepang mengalami kemerosotan ekonomi, sosial, dan politik. Kesogunan Ashikaga tidak memiliki otoritas yang kuat, dan banyak panglima perang atau daimyo yang berkuasa di daerahnya masing-masing. Mereka saling bertempur untuk memperluas wilayah dan pengaruh mereka. Perang saudara yang berkepanjangan ini dikenal sebagai Zaman Sengoku, atau Zaman Negara Berperang. Zaman Sengoku berlangsung selama lebih dari 1 abad, sampai 3 pemimpin samurai yang hebat muncul dan berhasil menyatukan Jepang. Mereka adalah Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu. Oda Nobunaga adalah daimyo yang ambisius dan kejam, yang menggunakan senjata api untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dia menguasai sebagian besar Jepang Tengah dan Barat, tetapi dibunuh oleh salah satu bawahannya, Akechi Mitsuhide, pada 1582. Toyotomi Hideyoshi adalah jenderal yang setia kepada Nobunaga, yang membalas kematian tuannya dan melanjutkan usahanya untuk menyatukan Jepang. Dia berhasil menaklukkan Shikoku, Kyushu, dan Hokkaido, dan juga mencoba menyerang Korea dan China, tetapi gagal. Dia meninggal pada 1598, dan meninggalkan seorang putra yang masih kecil, Toyotomi Hideyori, sebagai ahli warisnya. Tokugawa Ieyasu adalah sekutu Hideyoshi, yang menguasai Jepang Timur. Dia mengambil kesempatan dari kematian Hideyoshi untuk merebut kekuasaan. Dia mengalahkan pasukan yang setia kepada Hideyori dalam pertempuran Sekigahara pada 1600, dan mendirikan Kesogunan Tokugawa pada 1603. Dia juga memindahkan ibu kota dari Kyoto ke Edo, yang sekarang disebut Tokyo. Kesogunan Tokugawa adalah pemerintahan samurai terakhir dan terpanjang di Jepang. Selama lebih dari 250 tahun, Tokugawa mempertahankan perdamaian dan stabilitas di Jepang dengan mengisolasi negara dari pengaruh asing, mengendalikan kelas samurai, dan membagi kekuasaan antara shogun, daimyo, dan kaisar. Kesogunan Tokugawa juga menciptakan budaya yang kaya dan beragam, dengan perkembangan seni, sastra, agama, dan filsafat. Beberapa contoh adalah seni ukiyo-e, teater kabuki dan noh, puisi haiku, ajaran zen, dan kode etik Bushido. Namun, pada pertengahan abad ke-19, Jepang terpaksa membuka pintunya untuk dunia luar, terutama oleh Amerika Serikat yang dipimpin oleh Commodore Matthew Perry pada 1853. Ini memicu krisis nasional, yang menyebabkan banyak samurai dan rakyat biasa menentang kesogunan Tokugawa. Mereka mendukung kaisar, yang dianggap sebagai simbol kedaulatan dan tradisi Jepang. Pada 1868, sebuah revolusi yang disebut Restorasi Meiji, berhasil menggulingkan shogun dan mengembalikan kekuasaan kepada kaisar. Restorasi Meiji juga memulai perubahan besar-besaran dalam masyarakat, politik, ekonomi, dan budaya Jepang. Jepang bertransformasi dari negara feodal yang tertutup menjadi negara modern yang terbuka. Salah satu perubahan yang paling signifikan adalah penghapusan kelas samurai dan sistem feodal. Samurai kehilangan hak istimewa dan status mereka, dan dipaksa untuk menjadi bagian dari kelas pekerja. Banyak samurai yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini, dan melakukan bunuh diri atau memberontak. Zaman samurai pun berakhir. Meskipun zaman samurai telah berlalu, warisan mereka masih hidup dan mempengaruhi budaya dan identitas Jepang hingga sekarang. Samurai masih dihormati sebagai simbol keberanian, kesetiaan, dan kehormatan. Nilai-nilai Bushido masih dijunjung tinggi oleh banyak orang Jepang, terutama dalam bidang bisnis, olahraga, dan militer. Samurai juga menjadi inspirasi bagi banyak karya seni, sastra, dan media, baik di Jepang maupun di seluruh dunia. Beberapa contoh adalah film Akira Kurosawa, manga dan anime Rurouni Kenshin, novel Shogun, dan game Ghost of Tsushima. Samurai adalah bagian penting dari sejarah dan budaya Jepang, yang patut kita kenal dan kagumi. Demikianlah tentang sejarah samurai. Semoga bermanfaat dan menarik, namun sebelum berpisah, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, share dan komen, agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel sejarah kita. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.